Shalom. Halo. Shalom. Selamat sore. Tuhan memberkatin. Juga untuk yang online, Tuhan memberkatin. Ya, di sore yang indah ini, ya, kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan demikianlah mazmur Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, karena Dia mengampuni segala dosamu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, karena Dia menyembuhkan segala penyakitmu. Dia menebusmu dari hidup lubang kubur dan memahkota engkau dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Pujilah Tuhan, sebab Dia memuaskan hasratmu. Pujilah Tuhan, hai Dia yang menjadikan kita muda dan burung Raja Wali kekuatannya. Pujilah Tuhan, karena adillah segala jalannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, karena Dia menuntun langkah-langkah kita seperti pada waktu Musa memimpin bangsa Israel. Dan pujilah nama Tuhan, karena Tuhan adalah panjang sabar dan pengasih dan kasih setianya berlimpah-limpah senantiasa. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat sore Bapak Ibu. Jika kita mengingat segala karya Tuhan dalam hidup kita, kadang gak ada respon yang lebih indah selain mengaguminya, mengagumi kebesarannya. Mari kita sama-sama siapkan hati kita menyanyikan kagum akan Engkau. Tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Tiada terselami kasih-Mu dalam tak terduga. Sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari kita sama-sama nyanyikan dari awal. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan ya Tuhan, sungguh yang untuk dimengerti, lebih dari semua yang mulia
besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Benar Tuhan, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Engkaulah yang terbesar Tuhan, terindah di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu Tuhan, atas berkat kasih karunia yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan, bersorak-sorai untuk memuliakan nama-Mu di tempat ini. Sekiranya Engkau berikan kami hikmat daripada-Mu Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama bersorak-sorai, kusorakan haleluya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari angkat tangan kita, angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, layak berkuasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, dengan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kita percaya Allah kita adalah Allah yang perkasa,
nyanyikan, kita angkat tangan kita. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Masih ada sukacita. Kita percaya bahwa kasih Tuhan adalah kasih yang nyata, lebih indah dari pelangi, lebih cerah dari mentari. Seindahnya pelangi, seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Namun kau yang terindah, hanya kau yang terpegang. Walau badai mengharap dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu sepanjang hidupku. Genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Seindahnya pelangi, seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Namun kau yang terindah, hanya kau yang terpegang. Amin. Walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, tapi Tuhan kita setia. Namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Amin. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Genap hatiku hanya
silakan untuk duduk. Mari kita persiapkan hati kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita merenungkan tentang karya Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita sepanjang mungkin bisa dilihat dari seminggu terakhir. Sesimpel dengan Tuhan selalu menyertai kita setiap kita berada. Di saat kita lagi berpergian, Tuhan melindungi kita. Itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita sama-sama nyanyikan dari awal. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada di saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku
kasih Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Berbicara Engkau di tengah-tengah kami. Tutup bungkus setiap kami dengan darah Yesus. Jadikan setiap hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan. Pakailah anak-Mu ini Bapa sebagai suara-Mu, sebagai mic-Mu. Sampaikan isi hati-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mendengarkannya, kami mau melakukannya, kami mau mengerti. Haleluya, amin. Ya. Ya, shalom. Ya. Oke, ya. Hari ini kita belajar sebuah kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadilah kehendak-Mu Tuhan di bumi seperti di surga. Nah, apa sih kehendak Tuhan itu di bumi seperti di surga? Nah, kehendak Tuhan adalah sesuatu yang Tuhan kehendakin. Tuhan mempunyai satu standar untuk kita diberkatin. Ya, nah, yuk kita memulai. Ya, saya meminta ini. Ya, saya meminta dari belakang yang baca nih. Ya, dari Pak Lexi. Ya, Matius 6 ayat yang ke-9. Ya. Matius 6 ayat yang ke-9. Juga Amsal 21 ayat 1 sampai 3. Matius 6 Ayat yang ke-9. Matius 6 ayat ke-9. Tes. Karena itulah berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Ya. Nah, sekarang baca juga Amsal 21 ayat 1 sampai 3. Amsal 21. Amsal 21 ayat 1 sampai 3. Iya. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Ya. Jadi begini ya. Yang terutama itu ya, kita berbuat baik, kita berkorban untuk ya, berkorban itu kan untuk bisa untuk siapa saja ya. Baik untuk keluarga kita, mungkin untuk orang tua kita, mungkin anak kita, mungkin istri kita, mungkin teman kita, sahabat kita, saudara kita, bahkan mungkin untuk rumah Tuhan dan sebagainya. Nah, berkorban. Nah, tetapi kalau apa yang kita lakukan itu, yang kita korbankan itu, ya, nah, kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka di hadapan Tuhan, karena gini firman Tuhan, kebaikan manusia itu di hadapan Tuhan itu seperti kain kotor. Nah, kenapa kok seperti itu? Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu itu dengan ada maksud-maksud yang di luar kehendak Tuhan, di luar firman Tuhan, maka mengatakan perbuatan baikmu, kamu berkorban, kamu berbuat baik untuk saudaramu, untuk suamimu, untuk istrimu, untuk anakmu, untuk temanmu, untuk saudaramu, untuk apapun yang kamu lakukan,
Tuhan mengatakan, kalau kamu punya maksud yang tidak sesuai dengan firman Tuhan mengatakan, maka itu seperti kain kotor. Kenapa kok seperti itu? Ya karena Tuhan, rancanganmu bukan rancanganmu, kehendakmu bukan kehendakmu. Tuhan ngomong, pikiranmu bukan pikiranku. Tuhan katakan, pikiranmu adalah bumi, pikiranku adalah kerajaan surga. Tuhan katakan, nah, seperti langit dan bumi itulah pikiranmu dan pikiranku. Nah, sekarang kita mau mengikuti pikiran siapa? Sekarang kita mau mengikuti hatinya siapa? Mau mengikuti hati kita sendiri, pikiran kita sendiri, atau hatinya Tuhan, pikirannya Tuhan? Saya hari ini dapat berkat yang luar biasa. Saya renungkan, ya kan. Saya punya langganan yang mempunyai kemampuan di bidang elektrik, ya, masuk cuci AC dan lain sebagainya. Kok dia bisa? Nah, tadi ini saya ketika saya antar ibu, saya bertemu dengan salah satu mantan anak buahnya. Nah, saya udah minta, karena kalau saya sudah janji dengan bosnya ini, dia ngomong, udah dengan bos saya aja dulu. Nah, padahal sudah tidak jadi bosnya loh. Dia, udah dengan bos. Iya, tapi dia super sibuk, saya katakan. Dia super sibuk. Saya ngomong gitu. Dia super sibuk. Dia banyak kerjaannya. Iya, loh. Walaupun ya anak buahnya ini punya keahlian, punya kemampuan. Khususnya bidang elektronik. Ya, dia bisa perbaikin laptop, bisa perbaikin ya elektronik lah gitu dan sebagainya. Nah, saya ngomong, udah bantu saya ada keperluan mau ada yang saya perbaikin, baik yang di Sentul dan juga di Bogor. Saya ngomong, enggak, saya enggak mau. Dia ngomong begitu. Kenapa? Ya, dia punya kemampuan loh. Ini menjadi satu renungan buat saya. Ya saya mempertimbangkan segala sesuatunya, dia ngomong begitu. Saya mempertimbangkan segala sesuatunya. Nah, dia apa? Dia banting setir. Dia lakukan, dia kalau setiap pagi dia di pasar, dia jualan undi-undi. Jualan undi-undi. Ya. Kalau sudah jam 8 ke atas orangnya sudah pulang lah, karena udah habis. Nah, tadi sempat ngomong agak panjang lebar saya sambil nungguin ibu tadi. Nah, ayo, enggak, saya enggak mau, saya enggak enak. Kenapa? Pak, janganlah, saya enggak mau ngambil rezekinya orang. Perhatikan kata-kata. Saya tidak mau mengambil rezekinya orang. Walaupun saya punya kemampuan. Saya bisa, Pak. Nah, padahal kan, bayangin. Dia jam 9 pagi sampai sore sampai malam. Dia punya banyak waktu. Ya, dia punya banyak waktu. Dan dia punya kemampuan dan keahlian. Terus saya tanya, loh, waktu jam, katakanlah kamu jam 9 sampai sore, apa yang kamu lakukan? Ya, saya bantu istri, Pak. Ya. Saya bantu istri. Ya, katakanlah saya mempersiapkan bahan-bahan dan sebagainya. Ya, saya percaya istrinya di rumahnya atau di dalam jualan juga. Sungguhan, wah, dengan percakapan saya dengan dia tuh saya dapat berkat. Nah, dia punya anak, saya lupa anaknya 2 apa 3 ya, masih kecil-kecil gitu ya. Nah, mungkin yang besar sekarang sudah SD gitu anaknya dia. Sedangkan anak bosnya itu bosnya cuma punya anak 1. Dan sekarang anak bosnya itu sudah lulus SMA ya, sudah lulus.
mungkin anaknya bekerja atau bagaimana. Nah, tapi aneh sungguh ajaib. Nah, bosnya ini kalau ketika ngerjakan di tempat saya, kerjaannya menyampaikan keluhan kepada saya. Gimana sih supaya bisa hidup saya ini supaya seperti Pak Petrus, dia ngomong gitu. Ya kerja yang rajin, saya ngomong gitu. Dan bergantung sama Tuhan, saya ngomong. Itu sudah saya lakukan. Nah, tapi dia ngomong, dari waktu ke waktu dulu dia mempunyai beberapa motor sampai akhirnya dia ngomong, terakhir ketemu saya, Pak, saya sudah nggak punya motor. Motor saya sudah saya jual. Nah, proyek yang dia dapatkan, Pak, proyek saya rugi, Pak. Ya, kalau dia ngerjakan di sekitar Sentulan, andai kata dia nangani satu gedung lah, katakan gitu ya, untuk pasang AC dan cuci AC dan sebagainya, listrik, nah gitu. Nah, itu kan dibayar uang mukanya, ya kan. Nah, setelah itu katanya ditinggal kabur sama anak buahnya. Ya saya nggak mau tanya, ya saya nggak mau tahu terjadi hal yang internalnya dia. Nah, tapi bosnya ini sudah berkali-kali ganti anak buah seperti itu, Bapak Ibu. Nah, tapi ini padahal anak buah yang saya jumpai ini, ya kalau saya ngomong, ya saya sampai, nah kalau saya sebutkan dia dari suku ini, orang yang dari suku ini adalah orang yang, segala hal bisa ditabrak sama dia. Segala hal dia bisa lakukan, asal untuk mendapatkan uang. Bapak Ibu. Tapi suku ini punya satu prinsip. Punya satu prinsip suku ini. Kalau suku ini pernah dibaikin, pernah ditolong, maka orang ini akan ingat seumur hidup. Walaupun suku ini, nah dalam perjalanan waktu dengan orang yang pernah menolong dia, pernah berbuat baik sama dia, itu terjadilah konflik. Nah, jadi suku ini tidak melihat konfliknya. Konflik ya udah, tidak diingat-ingat terus. Aku berkonflik dengan si A. Waduh, si A ini menjengkelkan, mengeselkan. Enggak seperti itu. Tidak itu yang dilihat, tapi dilihat karena perbuatan baik yang pernah dilakukannya. Yang dilihat hanya perkenanannya. Nah, ini tadi kan, kalau kamu menghadap Tuhan, Tuhan katakan, doalah, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Jadi kita menjadi orang yang percaya supaya jadi kehendak Tuhan sama kita. Kita mau hidup kita mau dikuduskan oleh Tuhan. Untuk mau dikuduskan oleh Tuhan, maka orang itu harus punya satu prinsip, selalu melihat, bukan melihat kebaikannya diri sendiri, tapi melihat kebaikannya orang lain. Ini. Nah, lalu saya lihat dari ini. Nah, hidup dia, saya tanya, hidup kamu terus bagaimana? Kekurangan enggak? Enggak, Pak, cukup, Pak. Bayangin, dia punya anak 3, bisa dia pelihara semuanya, dia berkata cukup. Sedangkan bosnya punya anak 1, tetapi selalu kekurangan. Bayangin. Itu orang ini belum kenal Yesus, belum pernah jumpa sama Yesus. Tapi dia lakukan firman. Dia lakukan firman. Karena yang dia lihat bukan kebaikan dirinya, tapi kebaikan orang lain.
Itulah yang disebut kasih. Bapak Ibu, itulah yang disebut dikuduskan. Dia ngomong, dia rela susah, rela banting setir, rela melakukan yang lainnya, tapi Tuhan buktinya beri dia hidup cukup. Bapak Ibu, ini menggelitik loh, menggelitik hati saya, Bapak Ibu. Kenapa? Dia tidak ngomong gini, oh aku sudah berjasa begini-begini Pak. Enggak. Tapi yang dia ngomong, Pak, saya punya pertimbangan. Gitu. Karena saya sudah pernah dekat dengan suku ini ya, baik dengan yang laki, baik dengan yang perempuan gitu. Nah. Mereka bukan orang pintar, bukan orang yang mampu, tapi budi pekertinya, attitude-nya itu luar biasa. Bapak Ibu. Ayo next, tolong dimunculkan. Ya. Kok pada hilang? Nah. Berani enggak kita bayar harga? Mau hidup kudus, mau hidup dikuduskan oleh Tuhan. Itu udah ada harganya. Seperti ini, dia bayar harga, dia banting setir. Terus saya tanya, loh, terus gimana dengan keahlianmu itu? Ya, Pak. Rezeki itu ada yang ngatur. Dia ngomong kayak gitu loh. Loh kan kamu bisa gini-gini. Iya, Pak. Nah, akhirnya saya merenungkan, oh, berarti dia tidak mau membunuh. Gak mau membunuh sandang pangan orang lain. Tahu ya, bahasa Jepangnya begitu. Dia tidak mau membunuh sandang pangannya orang lain. Wah, ini luar biasa. Loh iya, lo padahal suku ini, wow, kalau di tempatnya sana, arogan, orang yang nggak berpikir panjang, berpikir pendek. Segala sesuatu yang dilakukan dengan otot, dengan ya, dengan emosi dan lain sebagainya. Tapi padahal saya berdoa dalam hati, Tuhan, saya berharap dia bisa mengenal Yesus. Kalau orang mau dikuduskan, mau bayar harga dikuduskan, banyak orang, aku mau diampuni dosaku, aku mau dikuduskan, tapi harus berani bayar harga. Bayar harga apa? Ya. Setelah kita memastikan hidup kita dalam perkenanan Tuhan yang kudus, maka kehendaknya pasti terjadi. Hidupnya tidak akan begini-begini saja. Pasti akan mengalami peningkatan. Ayo kita baca. Ayo kembali. Om Leksi baca ayat yang ke-10 sekarang. Matius 6 ayat yang ke-10.
Ya, saya minta Ibu Anda baca yang Amsal. Ya, Matius 6 ayat yang ke-10. Matius 6 ayat yang ke-10. Ayatnya yang ke-10, Matiusnya pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-10. Betul. Ayat 6 ayat ke-10. Iya, tampilkan Om Andreas. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau orang berjalan dalam kehendak Tuhan, hidupnya tidak mungkin gini-gini terus. Tidak mungkin naik turun. Pasti naik. Pasti. Karena kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu kehendak kekal. Kehendak Tuhan itu kehendak kerajaannya. Nggak ada anak kerajaannya mengalami kekurangan. Nggak ada anak kerajaannya hidupnya itu pusing 7 keliling. Kalau hidup dalam kerajaan, hidup dalam kingdomnya. Karena dia bertanggung jawab. Ketika kita jalan dalam kehendaknya, itu beda. Saya melihat hal-hal yang kecil-kecil yang dari kehidupan sehari-hari ini. Dari orang-orang yang mengenal Tuhan. Tetapi pemeliharaan Tuhan itu nyata kepada. Karena Tuhan ngomong, matahari itu aku berikan kepada orang yang percaya dengan tidak percaya. Aku berikan matahari, bulan, bintang, udara, semuanya. Kesehatan itu untuk semua manusia. Dia nggak pilih kasih. Asal dia melakukan firman-Nya. Supaya kehendak Tuhan itu terjadi di bumi. Kalau kita ngaku, aku ini anak Tuhan. Benarkah aku dapat perkenanannya? Yuk baca Ibu Ana. Amsal 21 ayat 5, demikian firman Tuhan, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Yuk, ya tolong munculkan slide-nya Om Andres. Ya kan. Nah. Di sini ya, rancangannya sesuai dengan kehendak Tuhan mendatangkan pelipat gandaan, tetapi orang yang tergesa-gesa mengalami kejatuhan demi kejatuhan. Orang yang tergesa-gesa karena keinginan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dia pasti tergesa-gesa, pasti gusar hatinya, pasti gusar pikirannya, pasti kacau balau hidupnya. Maka dia akan jatuh dan jatuh dan jatuh lagi dan jatuh lagi dan jatuh lagi dan terus jatuh. Kenapa? Yang diandalkan apa? Kekuatannya sendiri. Firman Tuhan ngomong, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sesama manusia. Sesama manusia, baik dengan sesamanya, baik dengan dirinya sendiri. Itu Tuhan ngomong terkutuk. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhannya. Ya, mengandalkan itu jangan diberi, oh aku mengandalkan sesamaku tuh aku terkutuk. Bukan hanya luas, tetapi termasuk mengandalkan diri sendiri itu Tuhan mengatakan terkutuklah engkau. Kata ini kan, dia punya kemampuan, punya keahlian, itu kan yang diandalkan. Tapi enggak. Saya percaya dia pasti sujud tahajud dengan agamanya dia. Kecil, dia jual undi-undi. Saya nggak tahu dia bangun jam berapa. Tapi jam 8 sudah habis. Saya pernah berapa kali cari dia di pasar jam 8. Sudah nggak ada. Saya tanya kepada orang-orang sini, Pak, itu kalau jam 7:30 sudah pulang, Pak. Bayangin. Nah, wow. Cuma jual undi-undi jam, saya nggak tahu dia bangun jam berapa. Tapi yang jelas jam 8 sudah nggak ada.
Kalau kita jadi anak Tuhan, benar-benar kita melekat sama Tuhan, ngomong Mazmur 127 itu, wah. Ya. Kalau Tuhan yang membangun rumah tangga kita, Tuhan memberikan kita orang yang dicintainya itu, dipelihara itu pada waktu bukan tidur, fresh. Pada waktu healing itu Tuhan berkatin, bukan waktu tidur. Oh jadi gede no tidur ya. Waktu berserah itu loh. Waktu mengandalkan Tuhan itu loh, Tuhan memberkatin. Itu loh. Nah, karena tadi dikatakan, ya kan? Dalam Amsal dikatakan tadi. Ya kan? Nah, karena ada apa? Kalau hati kita itu seperti batang air. Kalau hati kita itu selaras dengan Tuhan, Tuhan mengairin, dialirin sampai hidup. Nangkep ya? Tadi Amsal 21 ayat yang 1 sampai 3. Nah, kalau jalan kita lurus, hati kita lurus, pikiran kita lurus dengan kehendak Tuhan, Tuhan menyertai dan memberkatinya. Bapak Ibu. Nah. Halo. Ya. Ya. Saya ambil topik ini. Ya. Nah, kemudian ada berapa waktu yang lalu saya jumpa dengan anak buahnya yang yang sudah keluar juga kan, yang langganan saya ini. Nah, diambillah langganannya, beberapa langganannya, ketemu sama saya. Pak, ada nggak kerjaan buat saya? Loh, kenapa? Dia tanya begitu. Iya Pak, pusing Pak, saya Pak. Kenapa? Sejak saya keluar dari bos saya tuh, aduh. Ya, saya udah ngomong dengan apa yang pernah saya kerjakan. Nah, enggak ada Pak. Nangkep ya? Ketika hatinya nggak lurus, keinginannya, ya, berkatnya untuk orang lain, sandang pangannya orang lain diambil sama dia. Tuhan itu enggak merem. Tuhan itu enggak tidur. Telinganya itu enggak ditutup. Bayangin. Orang yang punya maksud-maksud, yang hatinya berbelat-belit, yang bengkok dengan maksud keinginannya sendiri, untuk memenuhi supaya dia yang hidupnya mendapatkan keuntungan. Buktinya Tuhan tutup jalan. Itu untuk orang yang tidak kenal Tuhan. Apalagi untuk orang yang kenal Tuhan. Lebih lagi Tuhan pasti tutup jalannya. Loh, berarti Tuhan tidak kasih. Tuhan itu maha kasih. Kenapa? Kalau hati kita selaras dengan Tuhan, Tuhan itu membukanya, Tuhan itu memudahkannya. Berkatnya. Next, Om Andreas. Ya, sekarang saya minta, ayo koleksi baca ayat yang ke-11. Ya. Iya. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Artinya, nah, perkenanan keluarga itu penting. Kekudusan keluarga itu yang terutama. Bapak Ibu, alam semesta ini bulan, bintang, udara, laut, darat, hewan, tumbuhan diciptakan untuk siapa? Tuhan berikan buat siapa? Coba, Tuhan berikan buat siapa semua itu? Buat family, keluarga.
Tuhan tidak berikan kepada Adam loh. Tuhan tidak berikan kepada Hawa loh. Tapi Tuhan berikan kepada keluarga Adam dan Hawa. Karena berkat itu terjadinya, berkat itu ketika Adam dan Hawa dinikahkan, diberkati pernikahannya. Tuhan tidak bicara pribadi secara pribadi. Makan minum untuk pribadi, iya. Tapi berkat itu untuk keluarga. Setiap pribadi pasti dipenuhi makan minumnya oleh Tuhan. Tapi berkat itu beda. Berkat itu hanya untuk keluarga. Tolong, berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Jangan ambil makanannya orang lain. Jangan. Sekali makan berapa piring kita, Bapak Ibu? Cuma 1 piring. Ayo, Bu, baca Amsal, Bu. Berarti Amsalnya Amsal 21 ayat yang ke-6. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. tahu artinya. Ketika kita berusaha, berbisnis, bekerja, lidah bibir kita harus dengan hikmat Tuhan bicaranya. Bukan dengan tipu muslihat. Bekerja, berbisnis, dapat untung, harus, tapi caranya harus dengan cara yang benar. Ya, ingat kata-kata saya. Kerja, bisnis, dapat untung, harus, tapi caranya harus dengan cara yang benar. Cara firman Tuhan. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Kalau lidah kita seorang penipu, pembohong, Tuhan mau memberkati? No. Tapi kalau lidah kita ini jujur, benar, dengan hikmat Tuhan, berkat Tuhan limpahkan. Ini loh, jelas. Kita kerja, kita usaha. Nipu atau tidak, kita sendiri yang tahu. Ketika mau mendapatkan pekerjaan, saya nggak tahu, saya cuma berdoa, Tuhan, Kau utus kami dari Surabaya ke Bogor, harga kami bayar. Ketika kami disucikan, Tuhan izinkan saya sama istri sama anak saya tidur di lantai. Makan siapa cepat siapa dapat. Saya punya saudara, punya mama angkat, punya adik kandung, kaya raya, datang ke saya naik BMW seri yang terbaru. Saya pikir minimal kayak Om Loni, ya kan? Nah, bawa ayam goreng kayak gitu loh. Ya, ayam panggang kayak enggak Om Loni. Loh iya. Susu ikut saya makan apa? Makan tahu sama tempe, sama kecap. Itu. Bapak Ibu. Apakah saya nuntut sama saudara, kamu datang sini bawa ayam kayak apa? Enggak, saya. Saya cuma, kau digerakkan puji Tuhan, enggak ya enggak apa-apa, puji Tuhan juga. Ya. Bapak Ibu, ini saya melihat, ya,
Saya bukan bagaimana, saya ngomong fakta. Sampai akhirnya, ya, yang terjadi juga ya, saya bukan Tuhan. Ya. Lalu, ya, adik saya, ya, nah, ini, loh, dia rajin ke gereja loh. Dia ikut pelayanan loh. Tak kasih tahu Bapak Ibu. Rajin ke gereja, ikut pelayanan, tapi hidupnya susah. Semakin terpuruk. Nah, ini yang saya mau. Kita mau ikut Tuhan Yesus apa ikut gereja? Beda loh. Loh, datang ke gereja boleh, harus. Tetapi gereja yang ikut Tuhan Yesus itu yang harus kita ikutin. Bukan ikut programnya gereja. Kita harus ikuti firman Tuhan, mendapatkan perkenanannya. Ya kan? Kalau kita ngomong hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang hidup dalamku. Ya wis, nurut toh, taat toh. Diselentik kayak dipencet-pencet kayak digepengin kayak, ya wis Tuhan terima kasih. Oh iya. Loh, nangis wajar nangis. Teriak wajar teriak. Loh, saya nangis, saya teriak, tapi saya akan, oh terima kasih Tuhan Engkau jauhkan aku dari hal-hal yang tidak Engkau kenan, dari hal-hal yang membuat aku celaka, dari hal-hal yang membuat aku berdosa. Kan begitu. Supaya aku semakin berkenan sama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena segala kemuliaan bagi Dia, segala kejayaan buat Dia kok, bukan buat saya. Next. Siapkan ayat yang ke-12, Om Leksi. Matius 6 ayat yang ke-12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, kami juga mengampuni orang yang bersalah. Wes, ampunin. Mengampuni itu gini, no. Ya kan, kita ini aneh. Ya kan. Kita itu aneh. Ya. Kalau gereja ditutup, gereja dibakar. Orang Kristen berdoa, Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau berkatin Tuhan. Orang yang belum kenal Engkau itu Tuhan. Yang nutup gereja itu Tuhan. Yang bakal gereja itu. Berkati Tuhan, kami ampun. Kami lepaskan pengampunan Tuhan. Tapi begitu kita mengalami masalah dengan hidup kita, dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak kita, dengan saudara kita, dengan teman kita, dengan sahabat kita yang sama-sama Kristen. Ngondoke atuh bila ya lebih gede dari genggaman saya ini loh, Bapak Ibu. Ngawaskan ya. Wawas. Gitu. Nah, termasuk nggak bisa ngampuni dirinya sendiri. Nah, apa? Yang digedik no egois. Yang diperbesar gengsinya. Baca Ibu, Amsal Bu. Amsal 21 ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Coba sekali lagi Bu. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan menerima
Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Siapa yang Mengejar kasih. mengejar? Berarti kasih itu perlu dikejar. Halo? Halo? Kasih itu perlu dikejar. Nih, rata-rata kan sudah rumah tangga nih. Ya. Yang belum rumah tangga cuma tinggal berapa? Tiga ya kan? Ya kan? Si Fosa, si Jimmy sama si Jevan. Semuanya sudah berumah tangga nih. Nah, dulu, coba diingat. Nggak usah jauh-jauh lah. Si Cucu itu. Nah, ya kan. Ya. Ketika dia jatuh cintrong, ya kan? Kan dia kejar-kejar tuh. Si Tara, dikejar-kejar. Ya. Yang tua kayak kita ojo pura-pura lupa Om Lexi. Ojo pura-pura lali. Dulu kan kejar-kejar si Poppy gitu loh. Di sini ngomong enggak si Poppy. Ya, nggak usah malu cu. Tak kasih tahu yang tua-tua juga gitu. Papamu juga gitu. Pasti kejar mamamu dulu. Loh, iya, kasih itu perlu dikejar. Gitu loh. Dan ngomong dikejar kasih itu. Gitu loh. Nah. Jadi kasih Tuhan itu perlu dikejar, perlu diuber. Bahasa Jepangnya gitu loh. Nah. Itu. Bapak Ibu. Nah. Ya. Ini kuncinya, poinnya. Kejar kasih Tuhan itu. Uberan kasih Tuhan itu. Kenapa? Kalau tidak dikejar. Hah? Enggak. Saya minta 1 Korintus 13. Nah, ini enggak ada nih, tapi ini berkait. 1 Korintus 13. Om Lexi baca. Ya. 13. Ayat yang ketiga aja. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang jatuh, bahkan menyerahkan tubuh berat, tapi jika kamu kasih, sedikit itu tidak ada kebaikan yang lain. Nah, ya kan. Nah, di sini jelas loh ayatnya. Nah, ya, ibarat si di antara kita bagi-bagi segala sesuatu yang ada pada si A ini dibagi-bagikan, ya, dikasih no. Nah, dikasihkan, ya, membantu orang yang kurang mampu, dikasihkan ke panti asuhan, dikasihkan ke panti werda dan sebagainya. Ya. Dilakukan, dikasih no, didum-dum no. Yang ada padanya, tahu ya kan, didum-dumnya bahasa Jepangnya kan gitu, didum-dum, dibagi-bagikan. Nah, ya kan. Bahkan akhirnya ya dia berkatakan, nah, bahkan menyerahkan dirinya. Wes, aku dia Pak no karepmu wes. Nanti mau dikebukin, mau ditinjuin, mau diinjek-injek wes karepe. Tapi tidak mempunyai kasih. Tuhan ngomong, tidak ada gunanya. Ini berbuat baik loh. Perbuatan baik. Enggak dibales, enggak bales. Halo, enggak bales.
Ya, kan bagi-bagi, berbuat baik. Tidak malas dia. Ya, wis ya udah aku maafkan kamu deh. Aku mbok ke bukit, aku mbok njis gak apa-apa, ndak apa-apa. Tak ya, wis ya udah ndak apa-apa. Nah, kenapa dia berkata, nah, maksudnya apa? Tuhan ngomong nggak ada faedahnya. Kenapa? Dia menganggap, dia menganggap dirinya, oh, aku bisa melakukan seperti Tuhanku. Aku layak menjadi seperti Tuhan. Nangkap ya? Ketika orang yang dipuji, yang dipuja seseorang, nama seseorang, bukan nama Yesus yang dipuja, yang ditinggikan, kasih itu hilang. Karena dia ingin dapatkan nama. Aku sanggup berbuat baik. Aku sanggup berbagi-bagi. Aku sanggup dipukulin, digebukin, ditampar pipi kiriku, atau pipi kananku, ndak apa-apa wis. Ndak apa-apa wis. Nah, tapi dalam hatinya dia, aku bisa seperti Tuhan Yesus. Begitu juga. Tadi kata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang mengandalkan sesamanya manusia. Termasuk ini ya. Aku bisa menghidupi rumah tanggaku. Aku bisa menjaga rumah tanggaku. Semua baik-baik saja berkat aku. Itu di mata Tuhan apa? Mencuri kemuliaan Tuhan. Berarti dia ingin seperti Tuhan. Padahal kalau sudah ditutup, gak bisa opo-opo. Cuma nyerit-nyerit, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan Yesus tolong. Bapak Ibu, yuk kita sadarin. Sampai seberapa kita bisa mengampunin hidup ini? Kalau gengsi kita lebih tinggi, ego kita lebih tinggi, tidak ada gunanya buat Tuhan. Karena yang terutama hanya kasihnya Tuhan paling tinggi. Next. Yuk, Om Leksi baca. Lanjut. Kalau ini bisa kita lewati, ini yang terjadi. Ayat 13. Bukan kok 1 Samuel, Om Andreas kemana nih? Matius 6, Om Andreas ya ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang benar. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kenapa pencobaan datang berulang kali? Kenapa diizinkan yang jahat itu untuk ngocok kita terus? Ayatnya Bu, Amsalnya. Amsal 21 ayat yang ke-22 dan 23 demikian firman Tuhan. Orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Siapa yang memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Nah, nanti
Kalau kita jatuh lagi pada masalah yang sama, nah, berarti apa? Kita yang mau jatuh ke dalam pencobaan. Kita yang mengizinkan yang jahat untuk ngocok kita. Kenapa? Karena mulut kita, ketidakpuasan hidup kita, lebih banyak menuntut, lebih banyak mengeluh, lebih banyak menggerutu daripada mengucap syukur. Maka stop. Muliakan Tuhan, puji Tuhan, tinggikan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Semuanya hanya Tuhan, hanya Tuhan, 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 Tuhan. Maka yang terjadi kepada kita ini dikatakan, orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayain. Percaya enggak? Kalau mulut kita ini kita pakai hanya untuk memuliakan Tuhan. Enggak berkata sembrono. Enggak memaki. Tidak berkata yang jahat tentang orang lain. Maka yang terjadi, nah, tembok setinggi apapun, di dalamnya ada pahlawan, itu dapat ditaklukkan. Maka pencobaan tidak akan datang lagi. Yang jahat tidak akan mendekat lagi. Karena hidupnya selalu mengucap syukur dan memuliakan Tuhan dan memuji-muji Tuhan. Dan aku kagum hormat akan Engkau. Seperti pujian tadi. Kita hanya kagum sama Dia. Hanya hormat sama Dia. Sungguh Bapak Ibu, kalau saya merenungkan apa yang Tuhan buat dalam hidup saya. Bahkan hal-hal kecil yang Tuhan izinkan untuk saya dengar. Bahkan dari orang-orang yang belum mengenal Yesus. Saya cuma bisa kagum sama Tuhan. Dan mengucap syukur kepada Dia. Karena hatinya mau bersih, kelakuannya mau bersih. Untuk mendapatkan perkenanan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu. Karena Dia yang punya kuasa. Dia punya otoritas. Dia punya keputusan. Kami alami, saya lihat sendiri. Istri saya. Dari kota Surabaya. Apapun yang Tuhan izinkan dia bekerja. Semua dikerjakan dengan baik. Enggak ada nama jelek. Tapi ketika kami diproses Tuhan. Ngelamar. Nah, di atas 100 lamaran. Enggak ada satu pun. Ketika itu kami tidak mengerti. Padahal jelas nyuruh saya berangkat dari kota pahlawan ke kota ini. Tapi ketika Tuhan izinkan buat saya, Tuhan membuat saya lapar. Membuat istri saya lapar. Membuat anak saya lapar. Tuhan ingin saya, istri saya dan anak saya rendah hati. Tidak mengharapkan manusia. Jujur ketika itu saya mengharapkan adik saya. Mengharapkan saudara saya. Supaya istri saya dapat pekerjaan. Supaya adik saya datang bawa ayam goreng dah. Itu harapan. Tapi Tuhan tidak izinkan itu. Karena Tuhan ngomong, aku
Aku yang berikan napas kepada engkau. Aku yang sanggup memberkati engkau. Aku yang sanggup memelihara engkau. Aku yang sanggup membuat engkau bersuka cita. Aku yang sanggup membuat engkau bersorak-sorai kemenangan. Hidup di tangan Bapak Ibu masing-masing. Pilihan di tangan kita. Kalau mau melekat sama Tuhan, di hadapan kita ada tubuh dan darah Tuhan. Ambil keputusan yang benar di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Karena kasihnya Dia tidak pernah berubah. Ketika kita tidak sungguh-sungguh, Dia tetap Tuhan. Saya minta satu ayat yang terakhir Om Anas buka. Bukan setiap orang yang berkata Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Yuk Om Anas tampilkan, kita baca ini bersama. Saya tutup dengan firman ini. Ayo bangkit berdiri, baca bersama. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Amin. Duduk. Ya, Bapak Ibu. Ya. Standarnya bukan orang yang bisa melakukan mukjizat. Standarnya bukan orang yang sanggup membangkitkan orang mati. Standarnya bukan orang yang bisa menyembuhkan orang sakit. Standarnya bukan orang yang bisa mengubah air menjadi anggur. Itu pasti masuk surga. Bapak Ibu. Tetapi orang yang bisa masuk surga, yang melakukan kehendak Bapa. Tuhan ngomong, apa? Kalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan segala firman-Ku, perintah-Ku. Bapak Ibu, apakah kita mengasihi Dia? Hanya pribadi lepas pribadi, dan Tuhan yang tahu. Tuhan ngomong, kalau engkau lebih mengasihi, kayak saya ya, kalau saya lebih mengasihi istri saya, Tuhan ngomong kamu gak layak. Begitu juga sebaliknya kalau istri dia lebih mengasihi saya daripada Tuhan, Tuhan ngomong gak layak. Tuhan tuh cemburu. Tuhan mau nomor 1, Dia nomor 1 dalam hidup kita. Dia gak mau diduakan. Bapak Ibu, renungkan kita masing-masing. Ambil keputusan itu. Seberapa kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Nah, karena diberkati atau tidak berkati, kita pribadi lepas pribadi yang menentukannya. Amin. Yuk. Nyanyikan sebuah pujian. Kita renungkan untuk supaya kita layak dengan tubuh dan darah Tuhan. Lihat bukti kasih-Mu, Yesus, 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 Yesus. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Ayo kita sama-sama Kau
selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Musik saja. Kita sama-sama datang sama Tuhan. Sebelum kita menyentuh tubuh dan darah Tuhan, supaya Tuhan melayakkan kita untuk menyentuh tubuh dan darah Tuhan. Karena tubuh dan darah Tuhan kudus adanya, suci adanya. Datang kepada Tuhan, akui segala laku kita, mohon ampun atas segala kesalahan kita kepada Tuhan. Kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Curah Untuk menebus hidupku. Ambil waktu. Ambil waktu. Masing-masing dengan Tuhan. Supaya hidupnya tidak naik turun. Tapi terus naik. Semakin diberkati, semakin sehat. Semakin berkenan. Semakin punya masa depan yang indah. Semakin punya masa depan yang kilang gemilang. Renungkan. Apa yang ada dalam hati kita, apa yang dalam pikiran kita, kemudian apa yang keluar dari mulut kita. Karena firman Tuhan mengatakan, yang najis bukan apa yang masuk ke dalam mulut kita, tapi apa yang keluar dari mulut kita.
Mari kita berdiri di hadapan tubuh dan darah Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus Kristus pada waktu malam itu silakan dan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur dan memecah-mecahkan. Bukankah tubuhku yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan yang memperlakukan tubuh Tuhan ini dengan kudus dan layak. Maka diberkatilah hidupnya. Maka diberkatilah kemudahannya. Maka diberkatilah kesehatannya. Maka perjalanannya hidupnya akan dibuat berhasil dan beruntung senantiasa. Angkat darah Tuhan di atas kepala kita. Darah ini juga tidak ada darah kutuk sama sekali. Tidak ada darah dosa asal. Tidak ada darah sakit penyakit. Tidak ada penyakit keturunan. Tapi yang ada darah kekudusan, darah kemuliaan, darah keagungan, darah kejayaan, darah berkat yang berlimpah-limpah, darah kesehatan. Perlakukan dengan layak. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Minum dalam nama Yesus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman dan melakukannya. Berbahagialah kita yang dari lidah bibir dan mulut kita selalu mengeluarkan ucapan syukur kepadanya. Berbahagialah kita lakukan segalanya untuk kemuliaannya. Berbahagialah segala pengorbanan yang kita lakukan
hanya buat Tuhan. Walaupun kita rugi, walaupun rasanya tidak aman, walaupun penuh dengan penderitaan, walaupun penuh dengan hinaan, walaupun penuh dengan sindiran, ketika kita lakukan buat Tuhan, kasih-Nya itu tidak akan pernah berubah. Berbahagialah orang yang mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Maka Tuhan akan memeliharanya. Maka Tuhan akan membuat semakin tua semakin sehat, semakin tua semakin cemerlang, semakin tua semakin gemuk, semakin tua semakin jaya dan kilang gemilang. Terpuji-pujilah nama Tuhan, karena Dia berkata, sampai masa tuaku, aku tetap menggendongmu. Terpuji-pujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukannya. Ya. Bapak Ibu diberkati firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk kita siapkan persembahan kita untuk kemuliaan-Nya. Bangkit berdiri yang sudah siap. Kita angkat persembahan kita dan perpuluhan kita. Firman-Mu itu ya dan amin Bapa. Di tangan kami ada persembahan 1/10, perpuluhan, dan juga persembahan umum Bapa. Engkau menempati kami, firman-Mu itu ya dan amin. Ketika kami mengembalikan milik-Mu, maka Engkau akan mengembalikan berkat kepada kami berlipat-lipat kali ganda Bapa. Begitu juga Tuhan, korban syukur yang kami berikan kepadamu, supaya ibadah tempat ini dapat berjalan dengan baik, dan supaya ada persediaan makanan untuk setiap rumah tangga kami. Maka kami mau memberikan dengan sukacita dan sorak-sorai Bapa. Ketika kami melakukan firman-Mu, maka Engkau memberkatinya Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, sambil memberikan persembahan di sebelah kiri saya, kita akan menyaksikan Warta Jemaat Digital. Shalom. Selamat datang di Gereja The Kingdom Families of God. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir, Anda bukan pendatang, kita semua adalah keluarga di dalam kerajaan Allah. Jadwal kegiatan KFG Church Bogor. Pra-ibadah, setiap hari Minggu, pukul 14 sampai pukul 14.15. Ibadah umum, setiap hari Minggu,
pukul 14.30 sampai pukul 16.30. Latihan musik, setiap hari Sabtu, pukul 17 sampai pukul 18. Dua pelayan setiap Sabtu, pukul 18 sampai pukul 19. One Home, akrab dalam persekutuan, sungguh-sungguh dalam pemuridan, kuat dalam ibadah, besar dalam pelayanan, luas dalam penginjilan. One Family, kerendahan hati, keterbukaan, kasih, menghasilkan, pelayanan, mengutamakan Tuhan, jujur, dapat dipercaya, hubungan, terobosan, kebenaran. One Mission, selalu membangun mezbah keluarga, pujian, penyembahan, doa dan firman. Siap dimuridkan untuk berbuah, hidup serupa dengan Yesus Kristus. One Vision, keluarga kami berakar dalam Yesus Kristus, bertumbuh dalam kasih, dan berbuah bahagia. Informasi, nomor rekening gereja, Bank BCA 74754082284, atas nama GBT Kingdom Families of God. Bagi yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan kedukaan dapat menghubungi PS Petrus Tan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada sore hari ini dengan menyanyikan Aku Punya Tuhan Yang Besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saya persilakan untuk Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita angkat dua tangan kita. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita sebagai laki-laki berdiri di hadapan Tuhan. Diberkatilah kita para imam, para suami, para lelaki. Diberkatilah berdiri kita. Diberkatilah duduk kita. Diberkatilah keluar kita. Diberkatilah masuk kita. Diberkatilah apa saja yang kita lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyediakan kita berhasil dan beruntung senantiasa. Diberkatilah kasih kita kepada istri kita. Diberkatilah kasih kita kepada anak-anak kita. Diberkatilah kasih kita untuk sesama kita. Maka istri kita menaikkan doa-doa yang berkenan kepada Tuhan. Diberkatilah engkau adonanmu, hai para wanita. Diberkatilah buah kandunganmu. Diberkatilah segala yang kau kerjakan dengan tertawa untuk hari depanmu. Diberkatilah ucapan syukurmu kepada Tuhan. Diberkatilah segala sesuatu yang kau lakukannya. Diberkatilah adonanmu. Diberkatilah buah kandunganmu. Diberkatilah senantiasa. Maka Tuhan menghadiahkan engkau. Maka dari rahimmu lahirlah anak-anak yang penuh dengan urapan. Lahirlah keturunan ilahi.
Lahirlah anak-anak yang gagah perkasa. Lahirlah anak-anak yang siap menghadapi tantangan masa depan. Lahirlah anak-anak yang cinta dan takut akan Tuhan. Lahirlah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Lahirlah menjadi sang pemenang, sang juara buat negeri ini. Lahirlah menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Terpujilah nama Tuhan. Bila berkat Bapa Surgawi di dalam cintanya Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, katakan amin. Iya, shalom untuk yang online. Tuhan Yesus memberkatin. Ya, mohon maaf nih, ya gitu ya. Nah, ya, sampai jumpa minggu depan.